Oke, langsung aja kita sambung. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah pernah nggak? Oh iya, pertanyaan yang tadi. Oke, gimana? Pernah nggak sayang sama pacar orang? Ya harus jujur gitu. Maksudnya gini, karena posisinya dia itu temen gue sejak SMP. Jadi dia benar-benar orangnya baik banget. Dia itu cowok. Iya cowok, jelas. Iya. Dia cowok. Orang tua gue kenal saja ibu sama bapak. Berarti keluarga udah saling kenal. Keluarga udah saling, iya. Karena dia emang orangnya tuh kocak gokil gitu, dari SMP udah main ke rumah gitu loh. Oke. Padahal dia rumahnya mana, gue rumahnya mana gitu loh. Yang kemarin kan? Yang kemarin mana? Yang itu, yang A itu. Oh bukan yang A ya? Oh bukan yang A. Oke, satu aja deh. Siapa? Gak ada. Nggak ngerti Ngerti siapa? Oke. Ya karena dia sebaik itu orangnya, bahkan ya pokoknya apa ya, intinya kalau dia memang ada waktu yang pas gitu ya, bener-bener dia itu bukan orang yang bisa ngurusin hubungan gitu aja gitu sama temen tuh, bener-bener inget gitu. Dan ketika bener-bener butuh tuh dia ada banget. Jadi bener-bener kalau aku mikirnya ya, orang yang bener-bener tulus bantuin semua orang tuh dia gitu. Lo ngerasa di ghosting gak? Enggak ngerasa di ghosting. Karena apa ya, karena basically dia kalau cerita, dia juga suka cerita sama gue. Dia dulu suka sama siapa aja gitu, terus dia putusnya karena apa aja kayak gitu kan. Dia tuh cerita kayak gitu, cuma ada timingnya, enggak yang tiap hari chattingan. Tapi beneran ini 3 bulan sekali dia baru cerita. Tapi kalau waktu pas putus kayak gitu ya, nyari tiap hari, gengs kayak gitu ya apa ya, lucu aja sih dia. Cuma apa ya, makanya itu gue sayang itu sama dia, karena bener-bener. Dan yang paling bikin gue nggak bisa lupa sama kebaikan dia tuh ya waktu kemarin, waktu bapak sakit itu. Jadi bener-bener kan, kebetulan bapak juga positif. Nah, ribut tuh cari donor plasma gitu kan. Dari ibu juga udah cari-cari kesana kemari lewat temen-temen juga. Nah, aku juga dari temen-temen yang basicnya orang kesehatan atau orang yang udah pernah positif itu, aku ngehubungin mereka gitu. Tapi hasilnya zong. Dan ketika gue ngehubungin, ya gue nyeselnya tuh itu, bukan nyesel sih, tapi kenapa nggak dari awal langsung tek ke dia gitu ya. Tapi karena waktu itu posisinya dia itu lagi di jauh gitu loh, jadi nggak yang jauh di hati. Emang nggak main hati di sini, main hatinya sebagai teman. Okay. Posisinya dia itu waktu jauh gitu. Mau ngehubungin dia dari awal tuh emang bisa ya gue tahu dia bakal ngusahain siapapun orangnya, dia pasti bakal bantu secara totalitas. Tapi gue mikirnya emang bisa, dia lagi bener-bener jauh di sana, tapi gue minta tolong sama dia, terus gimana jalannya dia bakal kesini, terus gimana jalannya dia bisa bantu gue. Tapi ya nggak diduga ya, dia bener-bener ngebantuin gue, bener-bener dia nyariin temennya, dia tanya ke temen-temennya ya. Ya bener-bener sebaik itu dia. Tanya gue ngecek dia nih, ceritalah bapak kayak gini, terus minta tolong ini, bener ya kan, baik kayak gitu. Langsung dapet 2 orang waktu itu juga gitu. Jadi terus tinggal ketemuin gimana lah, tinggal ngambil itunya kan. Jadi ya emang sebaik itu sih dia. Jadi gue ada buat dia juga karena emang dia selalu ada buat gue gitu. Dan yang kemarin itu bukan yang
pertama kalinya, tapi emang sering banget dan selalu bahkan. Cuma kemarin yang benar-benar berkesan tuh ya gitu. Berarti kayak sahabat atau teman dekat gitu. Nice, dan orang tua gue juga tahu dia banget. Mungkin kalau misalkan itu jadi jodoh lo gimana? Semua orang kalau gue ceritain tentang dia pasti jatuhnya ke situ. Gimana kalau dia jadi jodoh gue gitu. Ya amin aja ya. Bahkan teman-teman ibu gue juga tahu dia kan, gara-gara dia ngebantuin gitu, ngebantuin cari gitu. Ya apa sih, sejauh ini sih nggak punya pikiran buat dia jadi jodoh gue. Cuma ya kita kan nggak tahu ya namanya jodoh. Dan pada akhirnya karena dia kalau polanya dia itu kalau memang putus dia curhat, dia lagi jauh sama cewek itu dia curhat. Tapi sejauh ini nggak ada kepikiran ke dia karena ada sesuatu yang apa ya, karena cara kita menjalani hari-hari itu beda. Mungkin kalau aku tuh orangnya lebih tertata, tapi dia itu benar-benar orang yang bebas gitu loh. Jadi hidupnya tuh bebas gitu, tapi cuma yang bikin suka ke dia itu daya tariknya mungkin ya, itu cara pikirnya dia, ketulusan dia, kebaikannya dia. Enggak, dia orangnya percayaan kan, maksudnya ya seiman. Cuma dia hidupnya, cara hidupnya itu bebas, sebebas itu, tahu kan maksudnya gimana? Oke, gitu. I know. Jadi itu yang mungkin jadi kenapa gue nggak tertarik sama dia sejauh ini ya karena gue juga rasional, gue perempuan loh. Perempuan kan pastinya nanti kalau misal nikah kan harus ikut suami ya, pemimpinnya gitu. Nah kalau gue merasa pemimpin itu istilahnya jauh dari tata aturan, ya terus nanti gimana dia bisa membawa ke jalan yang lurus dan benar gitu, maksudnya gitu. Udah cuma itu aja, tapi nggak ngerti ya gimana besok yang jodoh nggak tahu, nggak ada orang yang tahu gimana dia mungkin akan menemukan pencerahan juga, kita nggak ngerti kan. Tapi emang dia basically sebagai manusia sebaik itu. Emang gue kalau sama dia sebaik itu. Sampai sekarang masih berhubungan? Masih banget. Kita doakan aja lah semoga yang terbaik buat kalian. Ya makanya itu kenapa gue sayang sama pacar orang. Ya kenapa? Jadi enggak. Kalau jadi gue, sama aja kan, pasti sama aja kan. Bahkan mungkin lo bisa baper gitu, bisa bucin. Tapi nggak tahu ya. Oke, kita nikmati aja perjalanan hidup kita. Perjalanan cinta kita. Oke, cinta kita yang ini turun belok kanan belok kiri gitu. 2,5 tahun semoga membuahkan hasil yang bagus maksudnya. Amin. Oke. Pasti Allah kasih yang terbaik. Oke. Lanjut. Oke. Pertanyaannya adalah, pernah nggak mencintai diam-diam? Wah, ya pernah dong. Ya iyalah, sedang terjadi, masih berlangsung. Bener. Pernah nih ya? Jadi jawabannya fix pernah. Pernah, hampir kalau suka sama orang pasti diam-diam. Iya. Cuma sekali itu ya, bikin nge-treat orang itu dan gagal. Oh iya, itu tadi bener itu cuma kayak rasa ngaku aja sih awalnya. Kalau berhasil ya alhamdulillah, waktu itu kalau nggak berhasil ya udah. Tapi saat ini ada sih. Stuck di dia ini. Nggak tahu ya. 2,5 tahun. 2,5 tahun selama itu loh. Selama itu OTW 2,5 tahun. Tapi apa sih yang lo lakuin selama 2,5 tahun? Kita sebenarnya udah dekat, udah akrab. Tapi nggak tahu dia suka sama siapa, lagi deket sama siapa, aku nggak tahu. Tapi kemarin sempat dapet clue ya. Dapet clue dari pertanyaan juga, dari permainan gitu. Nanti kayaknya nggak bakal tak spill gitu ya. Nggak bakal tak spill video ini. Semuanya bakal kebongkar. Iya sih, kemarin udah di spill, tapi nggak tahu ya. Kalau misalkan dia suka sama orang lain, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa suka sama, aku taunya suka sama orang lain tuh di saat aku udah nggak suka sama dia aja. Nah gimana ceritanya Bambang? Dia juga udah lama ngejomblo,
dia udah lama jomblo, hampir berapa tahun sih? Dia putus sama katanya tahun berapa? 2018 awal. 19, 20, 21, 22. Hampir 3 tahun guys. 4 tahun. Hampir 4 tahun guys. Dan saya jomblo hampir 5 tahun. Gue jomblo terus aja lah. Pacaran juga nggak ada feelnya, ya ampun gitu. Gue jomblo aja lah ya. Jangan, amin. Jangan dong. Berharapnya sih ya dapet yang terbaik lah. Kalau misalkan nggak dapet si ini tadi, ya udah nggak apa-apa. Tapi harus ganti, nggak harus ya. Pasti ganti yang lebih baik gitu. Sepakat banget sih. Yang sabar aja ya, nikmati aja. Nangis, kalau nangis ya udah nangis. Kalau kangen ya kangen, nggak bisa ngomong. Tapi besok mau kesini nggak? Besok kesini nggak? Oke, nggak. Besok kesini nggak? Jadi ambil kunci aja. Udah nggak bakal tasbih ke dia. Oke, ini konsumsi pribadi. Di YouTube sih, tapi kalau mau nonton sih nggak apa-apa. Oh iya. Oke. Dia nonton sih nggak apa-apa, tapi kayak nggak bakal. Mari kita lihat berapa viewersnya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ini gue. Pernah nggak nyaman tapi nggak bisa sama-sama? Pernah nggak nyaman tapi nggak bisa sama-sama? Pernah. Berarti kayak dia itu udah punya yang lain. Mungkin, atau mungkin ya ini luas sih. Mungkin beda iman. Pernah suka beda iman? Enggak. Oke, bagus. Ya itu yang penting sih nggak pernah basic banget. Beda perasaan, kalau bisa jangan beda perasaan sih. Ya ini pernah nggak nyaman tapi nggak bisa sama-sama, beda perasaan kan? Oh iya benar. Nyaman. Sakit, tapi gue pernah ada di titik nyaman karena bisa sama-sama. Karena mungkin dia nggak nyaman sama gue. Oh iya. Ya itu yang bikin beda perasaan gitu kan. Ya itulah masalahnya kenapa istilahnya orang yang ngedeketin gue itu bukan gue banget. Ya bukan gitu sih. Orang yang ngedeketin gue itu gue kurang klik gitu sama mereka. Gak ada yang wow gitu yang bikin. Sebenarnya kalau secara fisik sih ada, cuma ya gue nggak, ya balik lagi ya, nggak cuma butuh fisik kalau jangan gue, tapi harus pemikirannya yang gimana dia bersikap ketika ada masalah, ketika gimana itu benar-benar penting gitu kalau buat gue gitu. Tapi kemarin uji cobanya salah kan? Trialnya gagal. Ya benar. Jadi karena di awal dia tuh sebaik itu, tapi ternyata ya ampun gila banget. Sebenarnya kalau si mantan itu nggak curigaan, dia orangnya percaya, itu enak dia kayaknya. Enak. Dia sayang banget sama orang. Tapi karena nggak ada kepercayaan, kalau gue nggak ada kepercayaan ya ribut terus isinya, asli ribut terus. Sesabar-sabarnya lu kalau nggak pernah dipercaya sama dia, lu pusing sendiri asli. Emang bener sih. Kayak kita sebenarnya tuh punya kehidupan pribadi, walaupun kita udah punya pasangan, apalagi masih pacar. Kita masih punya kehidupan pribadi dan kita berhak untuk mendapatkan itu, hak-hak itu. Ya apa ya? Dan hubungan yang sehat itu kan dimana kita bisa jadi diri kita sendiri. Benar banget. Dan kita bisa saling support apa yang dilakukan sama pasangan kita. Selama kegiatan itu sama yang dilakukan, yang dia lakukan itu masih di jalan yang benar. Nice. Itu kalau semisal salah, lu wajar kalau nyalain lu sampai maki-maki itu wajar. Kalau memang salah, kalau memang selingkuh. Nah kalau enggak ya ya udah. Terserah. Oke lanjut. Aku yes. Pernah nggak cinta sendirian? Sering dong. Sering. Hampir. Saat ini ya. Termasuk saat ini belum tahu ya. Kayaknya, oh iya benar deh. Saat ini belum tahu. Tapi kemungkinan iya, kemungkinan tidak. 50. Kenapa kemungkinan iya?
Kemungkinan iya, karena kita udah dekat. Iya apa nih maksudnya? Maksudnya kenapa? Gimana sih pertanyaan tadi? Kenapa kok kemungkinan iya dia suka balik sama lo? Dan kenapa kok kemungkinan tidak dia nggak suka balik sama lo? Kenapa iya? Kalau iya dia suka sama aku. Karena kita udah deket, akrab, kadang suka nggak saling sih. Dia tiba-tiba nge-pub, dia lagi di mana, lagi ngapain, ya gitu, suka di pub gitu. Terus kalau positif thinkingnya nih, kalau anak lagi kegeeran, dia berapa tahun tadi? 4 ya? 4 tahun jomblo itu nungguin aku. Wah, gila. 4 tahun ya jomblo nungguin dia. Positif thinkingnya aja ya. Ya kita nggak boleh putus berdoa. Iya, betul sekali. Terus kenapa kemungkinan enggak? Kemungkinan enggak, kalau emang dia suka ya kenapa gak dinyatain aja? Karena udah deket sama dia, udah akrab. Enggak suka gitu loh. Kenapa? Karena dia, kalau misalkan dia suka nih, dia mungkin bakal nyatain perasaannya. Tapi kalau enggak ya berarti karena masih diem ini ya. Jadi iya, lebih ke bertanya-tanya. Jadi tolong cowok-cowok kasih kepastian itu ada hal yang perlu. Enggak apa-apa, buat para cowok. Kalau emang suka sama orang, suka sama cewek, nyalain aja, nggak apa-apa. Ya kalau misalkan berani sih. Tapi nggak apa sih, salut banget sama cowok-cowok yang emang kau suka nyatain ke si perempuannya gitu. Walaupun nggak ngajak pacaran atau apa, yang penting nyatain aja nggak apa-apa. Itu saran dari saya. Iya nggak benar banget. Tapi kalau saran dari gue ya dilihat juga gimana kalau misal takut sama risiko buat penolakan itu. Jadi ya itu tadi cobain pelan-pelan gitu. Sambil dianalisis ini kira-kira carinya Betul sih. Gitu. Tapi ya siap-siap kalau misalkan cowok yang harus membolehkan saya. Misal kalau ditolak siap-siap. Ya sabar aja kalau misalkan. Ya berarti cewek itu ya pasti bakal dapet yang jauh lebih baik. Iya, para cowok semangat menyatakan perasaannya dan semangat sebelum keduluan sama yang lain. Yes. Karena nanti sakit lagi. Yes. Betul sekali. Atau mau adu doa? Iya. Adu doa. Ini doa sama dek deh. Iya. Iya, oke. Siapa tahu kan melangitkan doa yang sama, kan kita nggak tahu juga. Doaku nyambung gitu di langit gitu kan. Nanti lama-lama turun nyakitin kalian. Oh iya. Ngerti ya kan? Positif thinkingnya aja atau semoga ini nggak halu. Amin. Oke, next. Oke, gue. Pernah nggak nyesel karena putus dari pacar? Enggak. Mungkin lebih kenyesel kok bisa pacaran sama si ini. Nice. Ya benar sih, pernah nggak nyesel karena putus dari pacar itu? Kalau yang kemarin enggak, tapi kalau ditarik, aku zamannya SMP kan aku pernah ceritakan zamannya SMP aku pernah pacaran, dan itu ya namanya anak kecil kan gimana sih gitu kan. Enggak yang ngapain, cuma teman SMS kan. Iya, SMP mah pacaran lewat SMS, pacaran virtual sekarang. Nah gitu, jadi kalau nyesel tuh lebih ke mikir gini, gue putus kok alasannya konyol banget gitu. Bocil, kenapa ya ampun, karena apa ya, dia tuh sebenarnya sebaik itu ke gue gitu. Nggak pernah marah gue sampai sekarang nggak lost kontak gitu ya. Jadi yang tadi kan bukan beda orang ya. Beda orang. Ya itu kan temen gue dari SMP, coy. Okay. Nah ini kalau ini benar-benar dulu ada status pacar gitu. Jadi dia sampai sekarang tuh gue karena emang gak lost kontak, jadi kadang-kadang walaupun jarang ya, tapi kadang-kadang kan masih kontakan gitu. Gak pernah gue yang lihat gimana dia marah, gak pernah. Padahal ya
deket lama sih, pacaran pun juga ya lumayan, tapi nggak pernah dia yang namanya marah ke gue, walaupun gue suka marah-marah sama dia. Dulu gue suka marah-marah, tapi sekarang gue harus sabar. Ya inilah karma. Karena mungkin ini karma buat gue. Aduh, cerita cinta SMP itu emang kayak kalau diinget tuh lucu banget. Konyol. Jadi kalau nyesel tuh ya udahlah. Tapi anehnya kenapa gue putus karena hal sepele itu. Ya namanya bocil ya. Biasanya tuh kalau SMP tuh aku mau ujian, mau fokus fokus UN. Tapi besoknya 1 minggu kemudian, jadi sama temennya gitu. Ya ngerti lah. Cerita Cinta monyet. Oke, lanjut. mari kita buka. Kita coba. Pernah nggak hubungin mantan duluan? Pernah. Kita tahu ini. Pernah cuma ngucapin selamat hari raya Idul Fitri, mau Lebaran. Karena disitu kok merasa kayak jahat banget ya kayak gitu. Karena aku yang mutusin, jadi kayak jahat banget. Iya. Putusnya pun kayak nggak secara baik-baik sih. Akunya yang nggak jadi kayak merasa bersalah gitu. Itu jarak berapa tahun dari putus? Mungkin 6 bulanan kali ya. 6 bulan. Ngucapin minta maaf, selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf atas kesalahan salah selama ini kayak gitu. Tapi cuma dibaca aja. Cuma sakit mantan emang kurang ajar ya mantan. Nggak apa-apa lah, ya udahlah, gimana lagi, nggak apa-apa sih ya, daripada lu balikan sama dia. Tidak, terima kasih. Kan sekarang dia udah baik, udah berbahagia dengan perempuan lain. Iya, si mantan sebelum saya. Wah, berarti itu tadi, ya ampun gila. Ibaratnya kayak jadi pelarian aja gitu. Ya ampun, gila sih. Tapi ya udahlah. Berarti sampai bertahun-tahun ya sama si. 1 tahunan ada sih. 1 tahunan ada. Hebat mbak, hebat. Ada bisa bertahan sama orang lain seperti itu. Ya ceritanya sama sih, tapi dia masih ada rasa percaya sama aku. Gue sama gue. Kalau mantan gue parah emang. Gak ada tuh. Lanjut. Pernah nggak suka sama sahabat sendiri? Sahabat. Dia sahabat gak sih yang temen gue sama gue itu tadi? Iya dong, itu masuk sahabat. Iya. Nah berarti pernah ya? Gue juga mikir pakai rasional sih, jadi enggak. Jadi gue mengelak buat nggak suka sama dia. Kalau sayang, iya, karena emang dia sebaik itu juga sama gue, sama keluarga gue. Dan kemarin juga waktu itu beberapa minggu kemudian, waktu itu kan dia datang juga ke RS. Beneran sebaik itu sih dia datang ke RS. Waktu itu posisi gue sama ibu udah sepanik gitu kan, dan dia yang megang HP ibu gue buat ngehubungin ke PMI ke mana. Ya emang dia sebaik itu, jadi ya gimana gue gak sayang sama dia gitu. Dia tuh bener-bener sebaik itu. Terus beberapa minggu kemudian dia datang sama kakaknya gitu. Dia ngechat, "Kan di rumah enggak?" gitu. "Iyo," gitu. Terus datang lah sama kakaknya. Nembung. Ya nggak tahu, next time. Tapi kalau semisal dia apa ya, secara sebagai manusia, ya siapa sih yang enggak, yang secara fisik jujur dia amat sangat nggak menarik. Oke, tapi terkalahkan sama kebaikan dia. Kebaikan dia apa ya, cara berpikirnya, bikin kenyamanannya gitu. Ya itu yang bikin mungkin orang-orang dia bisa ganti-ganti pacar gitu ya istilahnya.
Sampai gue tuh beneran pernah ngobrol berdua sama dia makan gitu ya, pakai bahasa Jawa nih. Gue kalau ini gunakan di pacar, aku jomblo terus. Sampai gue tuh kayak gitu, gila bener gak sih? Emang aneh gitu, tapi emang gak munafik sih, pas ya setiap orang ada ketertarikannya sendiri ya, ada daya tariknya sendiri. Ya dia mungkin ya karena sebaik itu, setulus itu, cara berpikirnya keren banget. Ya cuma kalau gue nggak bisa sama dia ya karena dia hidupnya terlalu bebas menurutku, sedangkan aku emang dari dulu basically orang tertata semuanya, terus tepat ini. Jodoh nggak ada yang tahu, kita kedepannya sama siapa kita nggak ada yang tahu. Tapi banyak sekarang nggak ngerti ya, tapi kalau fenomena zaman sekarang itu kan banyak juga orang yang nikah sama teman gitu kan ya, makanya kita kan nggak ngerti. Buat mas A sama kamu, kalau emang suka nyatain aja, nggak usah berani, nggak usah takut. Kita bakal nerima sih kalau aku. kalau dia bakal nerima. Kalau dia coba lihat aja dulu nanti gitu. Serius. Nggak usah tamat. Tapi kalau udah nerima sih nggak kayak pacaran yang buat main-main aja sih sebenarnya. Karena usia kita kan udah semakin muda ya, semakin tua, semakin mendekati. Karena ini udah 21 plus, iya, udah mendekati masa-masa yang sebenarnya udah usia mateng buat. Jadi kalau buat main-main ya enggak dulu. Kalau lo mau main-main nanti di Playzone apa sih? Itu loh, tempat main di mall. Playzone apa tuh, tahu lah itu lah. Playgroup, game zone. Ya pokoknya tentang apa sih? Bukan. Playground. Ya tahu dah ya pokoknya itulah. Nah itu pokoknya tempat bermain buat anak-anak. Jadi kita nggak mau yang main-main aja. Ya. Iya benar. Nggak mau yang kayak coba-coba ya. Iya udah, bukan waktunya buat main-main. Apa ya kan, jadi kalau sekarang gue mikirnya balik lagi sama ke yang dulu gitu, sebelum gue kenal sama mantan gue. Dulu kan gue mikir kan ya orang yang pokoknya gue maunya yang langsung serius aja. Kalau yang dia serius berarti maksudnya pelaku gue waktu itu ada berani ketemu sama orang tua gue, sama keluarga gue. Sebenarnya si mantan ini berani sama ketemu sama keluarga gue untuk main ke rumah, berani dia ada ibu juga berani. Ternyata itu nggak cukup. Dia ya basically dia serius, tapi salah caranya itu nggak bisa memperlakukan dengan baik. Jadi sekarang setelah gue putus sama dia juga, ya orang yang bakal serius sama kita pasti datang ke rumah kita gitu kan, tapi kita juga harus selektif juga, nggak asal datang kayak gitu. Betul sekali. Dan mungkin kalau buat si masnya udah pasti dia terima sih. Udah mas, udah tak ceritain sama orang tua dan insya Allah orang tua terima kok. Santai. Orang tua udah tahu. Udah tahu dong, udah cerita. Semua kehidupan pribadi itu aku cerita sama orang tua, sama ibu sih terutama. Karena paling dekat sama ibu. Yes, nice. Jadi kalau mau main aja nggak apa-apa. Paling nanti jangan main-main, tapi jangan main-main, nggak boleh main ke rumah, monggo silahkan. Oke, kita tinggal dulu nih, kamu satu. Oke, aku dulu nih. Pernah nggak cari kenyamanan ke cowok lain pas berantem sama pacar? Nggak pernah. Ya itu karena itu kita setia. Salah sih gitu. Orang kita nggak kayak gitu aja udah dipikir kayak gitu. Nah, bener banget. Cari kenyamanan sih nggak pernah. Mungkin cerita ke temen cewek sih sebenarnya sering ke itu. Cari aman kalau ceritaku ke lawan ke sesama jenis, perempuan sama perempuan.
Tapi aku ada timingnya butuh cerita sama cowok sih. Tapi bukan yang berniat buat ngadu terus hubunganku kok ini. Enggak. Kayak kita tuh akal rasionalnya cowok tuh gimana gitu. Tukar pendapat, tukar pikirannya gitu. Jadi bukan pacar gimana. Betul, dan tenang aja yang nanti bakal jadi pacarku, jadi pasangan. Aku bakal setia, seriusan. Jadi ya emang sih kita bukan tipe orang yang main-main hati. Iya, betul sekali. Enggak. Karena kita menjaga perasaan, menjaga kepercayaan gitu. Oke, itu cara pikir orang yang dewasa ya, dan hanya orang dewasa yang tahu. Iya, oke, betul sekali. Oke, terakhir nih buat gue. Pernah nggak suka sama saudara jauh? Enggak sih. Enggak. Kalau aku suka sama saudara jauh, enggak. Saudara dekat? Masa gue suka sama abang gue? Enggak suka. Enggak lah. Sama saudara jauh enggak. Cuma kalau mengagumi. Karena tampan gitu ya ganteng itu pernah. Bahkan itu adik, bener-bener ibu gue punya adik. Nah, anaknya om gue itu segala gitu. Dia adikku kan berarti 7 tahun di bawah gue. Ya emang dia baik. Suka berodang ya? Ya enggak, maksudnya enggak suka sama dia tuh enggak, tapi emang bener-bener milih ganteng gitu ya? Iya nih, orang adik ganteng juga, good looking. Wah, kayak gue jadi kakaknya juga bangga dong. Bangga dong, punya saudara gitu kebanggaan. Iya, bangga juga dong. Coba aja kalau misalkan lo gak saudara gue gitu ya. Coba jadi berandai, kadang suka berandai-andai. Ya gimana sih, gimana gue ya semisal enggak saudaraan ya, gimana gue enggak suka sama dia, ya ganteng, suka ngafalin Al-Quran. Masya Allah, idaman. Sholatnya jamaah, bahkan mati lampu, hujan gerimis dia juga berangkat ke masjid. Asli, bawa payung, dia gila. Emang beruntung banget yang bakal jadi pasangannya siapa tadi? Adik. Adik. Beruntung banget sih itu. Karena emang gila. Jadi dia juga, kakak kelasnya dia juga pada ngelirikin dia, coy. Kayak berodong ya, suka berodong. Ya ampun. Kalau gue yang jemput gitu ya, gue yang jatah jemput dia. Apa lo berani sama kakaknya? Tapi adanya juga temennya adik gue itu juga pada nanyain gue, kayak mau gak mau tau, Ayu kamu bisa kayak gitu ya ampun. Dek, kalian 7 tahun di bawah gue deh, ya ampun. Ya udah 21 plus, kalian baru berapa ya ampun. Baru SMP ya? Baru SMP ya ampun, gila. Aduh. Ya itulah. Oke, jadi kita ke tahap sesi selanjutnya. Ini dari pertanyaan-pertanyaan udah clear ya. Oke, kita lanjut di part 3. Tadi part 2, kan part 3. Ya ngalah ya. Enggak bisa. Yo.